Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian yang masih di rumah saja? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar biologi. Di kesempatan kali ini, jadi Bu Nurul akan menjawab, kita akan lakukan Q&A yang mana pertanyaannya sudah kalian tuliskan di kolom komentar blog Bu Nurul, yaitu masih terkait materi jaringan tumbuhan. Nah, Ibu menjawabnya nanti berurutan ya, jadi dari jaringan meristem, kemudian jaringan dewasa, kemudian organ pada tumbuhan sekaligus dengan jaringan penyusunnya, baru yang terakhir tentang kultur jaringan. Jadi video penjawaban Q&A ini akan Ibu buat beberapa part, tidak jadi satu video karena nantinya akan panjang. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah antusias mengirimkan pertanyaan. Nah, kali ini mari kita bahas pertanyaan kalian. Keep on watching. Baik, jadi di sini Bu Nurul akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Reza 11 IPA 3. Jaringan meristem itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah secara mitosis. Kemudian kenapa jaringan meristem terdapat titik tumbuh pada pucuk batang dan akar? Nah, oke. Kalau kemarin kalian menonton video Bu Nurul, jadi berdasarkan letaknya, jaringan itu sendiri dibagi menjadi 3. Jadi tidak semua jaringan meristem terdapat di pucuk, batang, dan juga akar. Itu yang pertama ya. Dibagi menjadi 3-nya itu ada apa saja? Yang pertama ada meristem apikal yang letaknya di ujung batang dan juga akar. Ada interkalar yang letaknya di ruas-ruas batang atau di nodus. Kemudian yang ketiga itu ada jaringan meristem lateral yang letaknya di samping batang dan juga akar. Nah, kalau yang disebutkan oleh temannya tadi itu lebih spesifiknya adalah jaringan meristem apikal. Nah, bagian ujung akar dan juga batang itu merupakan bagian tumbuhan yang masih muda. Yang perlu kalian ketahui, di pucuk, akar dan juga batang itu terdapat sel-sel yang namanya sel embrionik atau sel punca. Nah, sel-sel inilah yang aktif melakukan pembelahan sehingga dia berperan sebagai fungsinya untuk terus menambah tinggi suatu batang dan juga akar. Nah, baik, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekaligus Bu Nurul meluruskan jawaban kalian yang ada pada kolom komentar video Bu Nurul terkait jaringan meristem, yang mana di situ Ibu cantumkan satu pertanyaan tuh. Jadi, pernahkah kalian mengamati pertumbuhan sebuah tumbuhan? Nah, tahukah kalian apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut terus mengalami perpanjangan atau makin tinggi gitu? Nah, harusnya jawaban yang paling tepat yang menyebabkan tumbuhan itu terus tumbuh tinggi karena terdapat jaringan meristem apikal pada tumbuhan tersebut. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Afia Alif dari kelas 11 IPA 5. Pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh temannya. Nanti Ibu taruh di sini gambarnya siapa saja yang bertanya pertanyaan yang sama. Pertanyaannya, Bu, apa sih perbedaan dari jaringan meristem primer dan juga sekunder? Ayo, kemarin nonton video Bu Nurul nggak? Kalau nonton harusnya tahu. Ibu jelaskan ulang bahwasannya jaringan meristem primer itu merupakan jaringan meristem dewasa tapi sel-selnya itu masih aktif membelah. Jaringan meristem primer itu terdapat di ujung akar dan juga batang, yang mana jaringan meristem ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, jadi menyebabkan pertumbuhan vertikal atau bisa menyebabkan suatu tumbuhan itu terus tumbuh memanjang. Kemudian untuk jaringan meristem sekunder itu sendiri yaitu jaringan dewasa yang sel-selnya kembali lagi menjadi sel-sel yang meristematik. Jaringan sekunder ini biasanya terdapat di samping akar dan juga batang. Dia bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder, yaitu bisa menyebabkan diameter batang menjadi lebih lebar atau menyebabkan perlebaran pada batang. Nah, yang bertanggung jawab terhadap
pelebaran pada batang itu sendiri ada yang namanya meristem lateral. Salah satu bagian dari meristem lateral itu ada yang namanya kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler inilah yang peran utamanya menyebabkan pertambahan besarnya batang. Nah, Berikut Bu Nurul tampilkan tabel perbedaannya ya. Nah, kalau tadi kita bahas jaringan meristem lateral, nah meristem lateral inilah yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder. Contohnya dari jaringan meristem lateral itu sendiri ada yang namanya kambium vaskuler dan juga ada yang namanya kambium gabus. Jadi meristem lateral, kambium vaskuler dan kambium gabus itu tidak terpisahkan. Di sini sekaligus menjawab pertanyaan dari Poppy 11 IPA 5. Bu, gimana cara membedakannya apabila suatu tumbuhan itu tidak mengalami pelebaran pada batang? Jadi yang nggak ada itu meristem lateralnya atau kambium vaskulernya. Jadi sudah terjawabkan kalau mereka itu, kalau misalnya tidak terjadi penambahan diameter pada batang berarti tidak memiliki meristem lateral dan juga tidak ada kambium vaskulernya. Nah, kemudian dilanjut nih, pertanyaan Afianya ada dua. Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh teman yang lainnya. Bu, apakah semua tumbuhan itu memiliki jaringan meristem? Nah, semua tumbuhan memiliki jaringan meristem, khususnya meristem yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer. Bayangkan kalau misalnya suatu tumbuhan tidak memiliki jaringan meristem, kira-kira apa yang akan terjadi? Bakal tumbuh nggak tuh tumbuhannya? Nah, tapi tidak semua tumbuhan memiliki jaringan meristem sekunder atau meristem yang bisa menyebabkan pelebaran batang. Nah, di sini pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari IPA 4. Jadi, kenapa si bayam atau tumbuhan herbaceous itu tidak mengalami pelebaran pada batang? Alasannya karena di bayam tidak memiliki yang namanya kambium vaskuler. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar blog kemarin. Bu, apa sih perbedaan dari kambium vaskuler dan juga kambium gabus? Halo, kalau kalian nonton video jaringan tumbuhan yang part 1, harusnya kalian paham. Ayo, pada nonton gak nih? Jadi kambium itu kan ada dua macam tuh, ada kambium vaskuler atau kambium pembuluh dan juga ada kambium gabus atau velogen. Nah, kambium vaskuler ini yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder yang tadi Ibu bahas yang bisa menyebabkan pelebaran pada batang. Diingat-ingat ya, yang menyebabkan pelebaran pada batang itu tugas dari kambium vaskuler. Sedangkan kalau kambium gabus itu sendiri merupakan jaringan yang membentuk lapisan pelindung atau periderm. Nah, kambium gabus itu terletak di bawah epidermis, biasanya terdapat pada pohon atau batang yang sudah tua. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada kaitannya sama kambium. Pertanyaan ini dari Cynthia Wulandari 11 IPA 5. Kambium vaskuler dan jaringan pengangkut atau vaskuler itu sama atau tidak ya, Bu? Jawabannya berbeda dong. Nah, jadi kambium vaskuler ini biasa disebut juga dengan kambium aja. Kambium gitu ya. Nah, kambium ini tadi Ibu jelaskan kalau kambium vaskuler ini dia yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder, bisa menyebabkan pelebaran batang. Nah, aktivitas kambium vaskuler yang ke arah luar nantinya dia akan membentuk flum, sedangkan yang ke arah dalam akan membentuk xilem. Jadi dikatakan kambium vaskuler karena dia bisa membentuk yang namanya pembuluh angkut xilem dan juga flum. Nah, sedangkan jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut, jaringan pembuluh, kalau xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara, ya enggak? Kalau flum itu fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Tentunya keduanya itu berbeda. Nah, di sini sudah bisa membedakan keduanya kan? Oke, cukup sekian question yang Ibu bahas di part pertama. Kita akan lanjut ke part yang kedua. Jangan lupa nanti tonton part keduanya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.